dulu, guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang anti korupsi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, sebelumnya saya Ayu Michelangelo Manurung dengan NIM A11 2021 13797. Dan ada juga Ilham Santoso dengan NIM A11 2021 13804. Rahmanda Afridiansyah dengan NIM A11 2021 13831. Reza Reza Ruboyo dengan NIM A11 2021 13881. Next. Oke, di sini sebelum ke anti korupsi, saya akan menjelaskan tentang definisi korupsi terlebih dahulu. Korupsi adalah praktek buruk yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Ini dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, bisnis, dan organisasi masyarakat, dalam dalam konteks dalam konteks pemerintahan, korupsi dapat mencakup tindakan suap, penyalahgunaan dana publik, atau memanipulasi kebijakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga dan proses demokratis, menghambat pembangunan ekonomi, dan menciptakan ketidaksetaraan. Next. Oke, jenis-jenis korupsi. Yang pertama itu ada suap, kedua itu ada kolusi, tiga ada nepotisme, keempat ada penggelapan dana, kelima ada penyuapan dan extortion. Next. Nah, yang pertama itu ada suap. Suap terjadi ketika seseorang memberikan atau menerima hadiah, uang atau keuntungan lainnya agar dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam posisi kekuasaan. Ini dapat terjadi di berbagai tingkat, mulai dari suap kecil hingga korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat pemerintah. Next. Nah, yang kedua ada nepotisme. Nepotisme adalah praktik memberikan keuntungan atau posisi khusus kepada anggota keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kecakapan mereka. Hal ini dapat terjadi dalam pengangkatan pejabat atau pemberian kontrak. Next. Kemudian kolusi akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmanda Afridiansyah. Silahkan, Mas. Selanjutnya ada kolusi. Kolusi merujuk pada kerjasama ilegal atau konspirasi antara pihak-pihak yang seharusnya bersaing atau bertindak secara independen. Ini dapat terjadi di sektor bisnis atau pemerintahan dan dapat melibatkan pertukaran informasi atau alokasi sumber daya untuk keuntungan bersama. Selanjutnya ada penggelapan dana, melibatkan penggunaan dana publik atau dana organisasi untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terjadi melalui manipulasi anggaran, pemalsuan dokumen, atau praktik keuangan yang tidak sah. Lalu yang terakhir ada penyuapan dan extortion. Penyuapan melibatkan memaksa seseorang untuk memberikan uang atau keuntungan lainnya dengan ancaman atau tindakan yang merugikan. Extortion mirip dengan suap, namun melibatkan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Investasi terhambat, menurunkan minat investor karena risiko tambahan. Pengelola sumber daya yang buruk mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tertahan, menghambat proyek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap pendidikan dan kesehatan. Alokasi anggaran yang tidak efisien menyebabkan kurangnya dana
yang efektif di sektor pendidikan dan kesehatan. Kurangnya akses dan kualitas pendidikan mengurangi akses dan kualitas layanan pendidikan. Kesehatan masyarakat yang terancam menyebabkan kurangnya obat, peralatan medis, dan tenaga kesehatan yang memadai. Penurunan kualitas layanan kesehatan mengakibatkan penurunan kualitas layanan dan dampak sosial jangka panjang. Pencegahan korupsi. Ada dua, yaitu hukum dan peraturan dan transparansi. Hukum Oke, dan Oke. Ya, hukum lanjut. dan peraturan pemberlakuan undang-undang anti korupsi. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang anti korupsi yang memberikan dasar hukum untuk menuntut dan menghukum pelaku korupsi. Hukuman yang deteren. Penerapan hukuman yang berat dan efektif dapat menjadi deteren bagi para pelaku korupsi. Proses pengadilan yang adil, memastikan adanya proses pengadilan yang adil dan transparan untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus korupsi. Kemudian transparansi, keterbukaan keuangan, mendorong pemerintah dan perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh publik. Pentingnya audit independen, melakukan audit independen untuk menilai pengelolaan dana publik dan praktik keuangan dalam sektor pemerintahan dan swasta. Publik informasi. Pemerintah dapat mempublikasikan informasi yang tentang kebijakan, anggaran, dan penggunaan dana publik untuk meningkatkan akuntabilitas. Perusahaan juga diharapkan memberikan informasi transparan tentang praktik bisnis mereka dan tata kelola perusahaan. Kemudian harapan masa depan visi bebas korupsi, pemerintah yang transparan. Pemerintah menjalankan kebijakan yang transparan, mempublikasikan informasi keuangan, dan berkomitmen untuk memberantas korupsi melalui regulasi dan penegakan hukum secara efektif. Partisipasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil aktif dan memiliki peran penting dalam pengawasan dan pelaporan korupsi. Keterlibatan publik dan partisipasi aktif menjadi norma untuk menciptakan akuntabilitas. Pendidikan tentang integritas. Pendidikan mengutamakan nilai-nilai integritas, etika, dan tanggung jawab sosial. Generasi muda dididik untuk menjadi agen perubahan yang membawa norma-norma anti korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada budaya organisasi yang sehat. Organisasi baik sektor publik maupun swasta memiliki budaya yang sehat dan menjunjung tinggi integritas. Praktek-praktek bisnis yang adil dan etis menjadi landasan dalam setiap keputusan. Inovasi teknologi dalam pengecekan korupsi. Pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem pengawasan seperti platform digital untuk melaporkan tindakan korupsi, blockchain untuk transparansi, dan kecerdasan buatan untuk deteksi pola korupsi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang berkembang dengan adil dan berkelanjutan, di mana sumber daya dikelola dengan baik untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Untuk penutupan, silakan ditutup kembali oleh Ayu. Terima kasih Mas Rizal. Begitulah materi yang telah kami sampaikan tentang anti korupsi. Cukup banyak sekali praktek korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Semoga kita sebagai generasi penerus tidak mencontoh apa yang sudah terjadi di negara kita, yaitu banyaknya kasus korupsi. Dan semoga kita sebagai generasi penerus bisa jadi generasi yang lebih baik untuk mencegah korupsi terjadi di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.